Kelas menengah di Indonesia memang dilematis, bagaikan anak tiri yang minim perhatian dari orang tua. Bagaimana tak sengsara, kelas menengah itu tanggung, tidak terlalu miskin tapi cukup sukar untuk beranjak jadi kaya. Derita kelas menengah adalah tak punya banyak uang untuk hidup sehari-hari dengan nyaman, tapi juga tak terlalu miskin untuk dapat bantuan sosial. Jika Anda seorang penikmat game online di perangkat pintar yang Anda miliki, ada salah satu game yang cukup terkenal di kalangan anak muda. Game dari perusahaan developer game tersohor asal Cina, Monton, yakni game Mobile Legends. Dalam game tersebut, ada beberapa tingkat yang terbagi seperti kelas. Tingkat paling bawah untuk para pemula, dengan keahlian bermain jauh di bawah rata-rata adalah rank warrior, elite, dan grandmaster. Lalu, ada kelas rank yang cukup menggambarkan kelas menengah di kehidupan masyarakat sosial kita, yaitu rank epic dan legend. Pada zona rank itulah, seseorang persis seperti kelas menengah. Tak heran bila para pemain menyebutnya zona toksik terlarang. Bahkan ada ungkapan semacam epic abadi. Hal ini karena pemain-pemain yang ada pada zona itu sangat sulit untuk naik ke tingkat atas, tapi rentan untuk jatuh ke tingkat lebih rendah. Masih sama seperti kelas menengah, tingkat epic pada game tersebut diisi kebanyakan oleh pemain yang keberadaannya kerap menjadi bahan bulian sesamanya. Ironisnya, mereka bahkan terkesan diabaikan oleh para pemain lainnya, seperti kelas menengah di Indonesia, yang terabaikan karena kondisinya tak menjadi perhatian pemerintah. Bila digambarkan, kesulitan yang dialami oleh kelas menengah ini kerap tertutup oleh kondisi mereka sendiri. Sekilas mungkin terlihat seperti orang yang mampu dan mapan. Tapi, sebenarnya kondisi yang dialami cukup rentan karena banyak tanggungan. Sangat memungkinkan untuk tiba-tiba jatuh miskin, tapi sangat sulit jika berubah jadi kaya dan hidup penuh kenyamanan. Kelas menengah sering digambarkan seperti profesional muda yang berpenampilan rapi dan wangi. Rambutnya tertata dengan memakai kemeja dan celana slim fit, pengguna setia MacBook, serta tidak lupa memakai iPhone yang notifikasinya berdering setiap saat. Dengan bunyi notifikasi ting, seolah-olah ingin memberitahu sekitarnya bahwa hanya dialah pemilik iPhone satu-satunya. Tampilan fisik memang terkadang menipu, karena tidak tahu, jangan-jangan cicilan MacBook dan iPhone mereka belum lunas. Atau boleh jadi, sebenarnya mereka bergaji mepet UMR, yang nasibnya tidak sementereng penampilannya. Atau jangan-jangan, mereka sebenarnya bergaji setara dengan UMR Yogyakarta, yang nominalnya terbilang rendah. Entah berapapun itu, tapi penampilan kadang tak sesuai dengan kenyataan. Persis seperti isu beberapa waktu lalu, terkait penerimaan beasiswa dari pemerintah yang dituntut oleh sebagian orang karena dianggap tidak tepat sasaran. Cara orang-orang menilai tidak tepat sasaran adalah dari cara penerima beasiswa yang sering tampil parlente di media sosial. Persis seperti cara sebagian besar orang menilai kelas menengah yang dianggap mampu, padahal hutangnya menumpuk di setiap sudut ruang pertemanan. Radius tergerak untuk menuliskan topik ini karena ada beberapa latar belakang, terutama ramainya unggahan TikTok seorang urban di Jakarta beberapa hari lalu yang melakukan flexing aktivitas akhir pekannya sembari melabeli diri sebagai representasi kelas menengah middle class. Banyak orang berkomentar tidak terima karena middle class macam apa yang menggunakan food processor thermomix, alat untuk memanaskan dan mencampur makanan yang harganya bisa sampai 20 juta dan makan malam dengan menu oyster di restoran mewah. Jika benar dia adalah kelas menengah dan bisa makan di restoran mewah, lalu sebetulnya kami apa? Tanya salah seorang yang berkomentar di postingan tersebut.
jika merujuk pada pengertian dari Bank Dunia yang bikin kategorisasi masyarakat Indonesia berdasarkan pengeluarannya. Ada 5 kelompok yang disebutkan: kelompok penduduk miskin, rentan, menuju kelas menengah, dan kelas atas. Seseorang dikatakan miskin bila pengeluarannya dalam 1 bulan kurang dari Rp354.000. Sedangkan kelompok rentan dengan pengeluaran Rp354.000 hingga Rp532.000 per orang sebulan. Lalu ada yang dikategorisasi sebagai kelompok menuju kelas menengah dengan pengeluaran Rp532.000 hingga 1,2 juta per orang sebulan. Kemudian, yang jadi inti pembahasan kita adalah kelas menengah, yakni seseorang dengan pengeluaran 1,2 juta hingga 6 juta sebulan. Berdasarkan hasil survei Salary Explorer, persentase tertinggi gaji masyarakat Indonesia, sebanyak 65% orang mendapatkan kisaran gaji 6,9 hingga 17,9 juta. Di bawahnya, mayoritas mendapatkan gaji kurang dari 6,9 juta dengan persentase 20%. Sedangkan sebesar 10% orang rata-rata memperoleh penghasilan kisaran 17,9 hingga 22,8 juta. Sisanya sebanyak 5% mendapatkan gaji lebih dari 22,8 juta. Dari hasil survei tersebut, itu artinya kebanyakan masyarakat Indonesia masih berada di kelas menengah. Apalagi orang-orang yang bekerja dan menerima gaji setara UMR Yogyakarta, miskin itu. Bank Dunia dalam laporannya yang lain bertajuk Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class, menyebutkan hampir separuh masyarakat Indonesia menuju kelas menengah. Jumlahnya mencapai 114,7 juta orang. Jumlah tersebut porsinya mencapai 44% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 261 juta jiwa pada 2016. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat menuju kelas menengah sangat penting untuk membuka potensi pembangunan Indonesia yang mendorong Indonesia ke status negara berpenghasilan tinggi menurut Bank Dunia dalam rilis laporan tersebut. Meski memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tapi pemerintah seolah-olah mengabaikan keberadaannya, sebagaimana yang dikatakan Sri Mulyani dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024. Bahwa persoalan middle class masih belum jadi fokus utama karena kebijakan pemerintah condong ke masyarakat miskin. Hal ini terjadi karena masyarakat menengah yang diklaim cukup besar dan dinamis. Sempurna sudah derita kelas menengah, diabaikan oleh pemerintah padahal hidupnya juga masih susah. Tapi jangan sesekali meremehkan kelas menengah. Merekalah kelas yang paling terdampak dari sistem sosial yang timpang. Hal ini menjadikan semangat dan daya juang mereka jauh di atas rata-rata. Tak percaya? Coba baca ulang sejarah. Banyak peristiwa atau revolusi besar yang dilakukan oleh masyarakat kelas menengah. Protes tersebut adalah bentuk ekspresi melawan terhadap ketimpangan itu. Jadi, hati-hati nih pemerintah Indonesia yang sudah mengabaikan kelas menengah. Kesulitan yang dialami kelas menengah lambat laun akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledakkan ibu kota Nusantara. Kami ingin